Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Putri Ramadhani Rambe. Saya berasal dari kelas AKP 5B, Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan membawakan presentasi mengenai bukti audit. Bukti audit. Bahan bukti adalah segala informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Istilah bukti memang sering kita dengar berkaitan dengan proses audit dan sering dipadankan dengan istilah audit, serta tidak hanya digunakan oleh auditor dalam audit, tetapi juga digunakan oleh ilmuwan, pengacara, dan ahli sejarah. Keputusan bukti audit. Nah, di materi ini, identifikasi 4 keputusan bukti audit yang dibutuhkan untuk melakukan atau untuk membuat program audit. Yang pertama, prosedur audit apakah sudah digunakan? Prosedur audit yaitu rincian instruksi untuk mengumpulkan jenis bukti audit yang diperoleh pada saat berlangsungnya proses audit. Yang kedua, ada ukuran sampel sebesar apakah yang akan dipilih untuk prosedur tertentu. Ukuran sampel bagi setiap prosedur berbeda antara satu penugasan dengan penugasan audit lainnya. Yang ketiga, ada item manakah yang akan dipilih dari populasi. Berdasarkan ukuran sampel, ditentukan item dari populasi yang akan diuji. Dan yang terakhir atau yang keempat, kapankah berbagai prosedur itu akan dilakukan? Umumnya, proses audit dilaksanakan setelah beberapa minggu atau beberapa bulan setelah berakhirnya suatu periode waktu dan dipengaruhi oleh kapannya audit tersebut harus diselesaikan agar sesuai dengan kebutuhan klien. Oke, tapi selanjutnya adalah program audit. Daftar atas berbagai prosedur audit untuk audit tertentu atau untuk keseluruhan proses audit yang dianggap perlu. Mencakup ukuran sampel, item yang dipilih, waktu pelaksanaan pengujian. Nah, jadi banyak auditor yang menggunakan komputer untuk memfasilitasi persiapan program auditnya. Persuasivitas bukti. Dan yang pertama itu ada reliability of evidence, di mana reliability of evidence ini tergantung pada 6 karakteristik. Yang pertama ada independensi penyedia bukti, selanjutnya ada efektivitas pengendalian interklien, yang ketiga ada pemahaman langsung auditor, yang keempat ada berbagai kualifikasi individu yang penyedia informasi, yang kelima ada tingkat objektivitas, dan yang terakhir ada ketepatan waktu. Nah, saya akan menjabarkan 6 karakteristik tersebut. Nah, yang pertama tadi ada independensi penyedia bukti. Bukti audit yang diperoleh dari sumber di luar entitas lebih dipercaya daripada yang diperoleh dari dalam entitas. Yang kedua tadi ada efektivitas pengendalian interklien. Jika pengendalian interklien berjalan efektif, maka bukti audit yang diperoleh akan lebih dapat dipercaya daripada pengendalian inter yang lemah. Selanjutnya ada pemahaman langsung auditor. Bukti audit yang diperoleh langsung oleh auditor melalui pengujian fisik, observasi, penghitungan, dan infeksi akan lebih kompeten daripada informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Selanjutnya ada berbagai kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Bukti audit tidak dapat dipercaya kecuali jika individu yang menyediakan informasi tersebut memiliki kualifikasi untuk melakukan hal itu. Selanjutnya ada tingkat objektivitas. Bukti objektif yang akan lebih dipercaya daripada bukti yang membutuhkan pertimbangan tertentu untuk menentukan apakah bukti tersebut memang benar. Yang terakhir ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu atas bukti audit dapat merujuk pada kapan bukti itu dikumpulkan atau kapan periode waktu yang tercover. Selanjutnya ada kecukupan, di mana kecukupan ini ditentukan oleh kuantitas bukti yang diperoleh. Diukur dengan ukuran sampel yang dipilih oleh auditor. Dan faktor yang mempengaruhi kecukupan ukuran sampel. Ekspektasi auditor atas kemungkinan salah saji dan efektivitas sari pengendalian interklien. Selanjutnya ada efek gabungan, di mana efek gabungan ini terdapat hubungan langsung antara keempat bukti audit dan dua kualitas yang menentukan persuasivitas bukti audit. Yang terakhir ada persuasivitas dan biaya. Dipertimbangkan untuk membuat berbagai keputusan tentang bukti audit. Selanjutnya kita masuk pada jenis bukti audit.
Nah, jadi ada 8 jenis bukti audit. Yang pertama ada pengujian fisik atau physical examination, yang kedua ada konfirmasi atau confirmation, yang ketiga ada inspeksi atau inspection, yang keempat ada prosedur analitis atau analytical procedures, yang kelima ada wawancara kepada klien atau inquiries of the client, yang keenam ada recalculation atau recalculation, yang ketujuh ada hitung uji atau re-performance. Yang kedelapan ada observasi atau observation. Nah, saya akan menjelaskan lebih lanjut dari 8 bukti audit tersebut. Yang pertama ada pengujian fisik. Nah, inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aktiva yang berwujud. Yang kedua ada pengujian fisik yang secara tidak langsung berarti verifikasi atas aktiva yang benar-benar ada atau tujuan keberadaan dianggap sebagai salah satu jenis bukti audit yang paling dipercaya dan berguna. Bukan merupakan bukti yang cukup untuk memverifikasi bahwa aktiva yang ada memang dimiliki oleh klien. Selanjutnya, auditor tidak memiliki kualifikasi untuk menimbang berbagai faktor kualifikatif seperti keusangan atau keaslian aktiva. Penilaian yang tepat bagi berbagai tujuan dalam penyajian laporan keuangan umumnya tidak dapat ditentukan oleh pengujian fisik. Nah, kita masuk kepada konfirmasi atau confirmation, yaitu penerimaan tanggapan tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen, yang memverifikasi keakuratan informasi sebagaimana yang diminta oleh auditor. Nah, yang ketiga ada inspeksi atau inspection. Yang selanjutnya ada prosedur analitis atau analytical procedures, di mana analytical procedures ini menggunakan berbagai perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya itu tampak wajar. Yang kelima ada wawancara kepada klien atau inquiries of the client, di mana wawancara kepada klien ini adalah upaya untuk memperoleh informasi baik secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai tanggapannya atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Selanjutnya ada hitung uji atau re-performance, di mana re-performance ini melibatkan pengujian kembali berbagai perhitungan dan transfer informasi yang dibuat oleh berbagai pada suatu periode yang berada dalam periode audit pada sejumlah sampel yang diambil oleh auditor. Dan yang ke-8 atau yang terakhir ada observasi atau observation, di mana penggunaan panca indera untuk menilai aktivitas tertentu. Bukti audit ini jarang dipenuhi karena terdapat suatu resiko bahwa para karyawan kalian yang terdapat dalam aktivitas itu telah menyadari kehadiran sang auditor. Baiklah, kita sudah sampai kepada poin terakhir, yaitu dokumentasi audit. Dokumentasi audit itu adalah catatan utama tentang prosedur audit yang diterapkan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai auditor dalam pelaksanaan penugasan. Nah, jadi dokumentasi audit ini mempunyai tujuan, yaitu membantu auditor dalam memberikan kepastian yang layak bahwa audit yang memadai telah dilakukan sesuai dengan standar audit. Dokumentasi audit secara khusus memberikan yang pertama, dasar bagi perencanaan audit. Yang kedua, ada catatan bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian. Yang ketiga, ada data yang menentukan jenis laporan audit yang tepat. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah dasar bagi review oleh supervisor dan partner. Baiklah, demikianlah presentasi saya mengenai bukti audit. Jika saya punya kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.